Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Putri dari 2020-01-008, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau biasa yang disebut KET. Definisi kehamilan ektopik terganggu sendiri ialah kehamilan ektopik merupakan kehamilan sel telur yang dibuahi di luar uterus atau sel telur yang dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium. Fenomena ini juga merupakan sebuah kondisi di mana kehamilan setelah dibuahi oleh sel telur kemudian bernidasi dan tumbuh pada daerah luar endometrium. Kehamilan ektopik dapat mengalami proses pengakhiran atau abortus yang biasa dikenal dengan kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kondisi kehamilan ektopik terganggu merupakan masalah urgen dan memerlukan tindakan medis yang secepat. Gejala kehamilan ektopik yaitu yang pertama ada nyeri yang sangat hebat, nyeri tajam hilang timbul dengan intensitas yang berbeda. Nyeri dapat dirasakan di daerah panggul, perut, atau bahkan menjalar hingga bahu dan leher. Yang kedua yaitu pendarahan pada misfi. Perdarahan muncul dengan jumlah yang dapat lebih banyak atau lebih sedikit daripada saat haid. Yang terakhir yaitu gejala pada daerah perut seperti mual, muntah, dan rasa penuh atau tidak enak di perut, lemah, pusing, hingga pingsan. Yang selanjutnya yaitu penyebab kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik umumnya terjadi akibat kerusakan pada tuba Fallopi. Kerusakan ini membuat tuba Fallopi menyempit atau tersumbat hingga pergerakan sel telur ke rahim terhambat. Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan kerusakan tuba Fallopi adalah yang pertama, endometriosis, yang kedua ada penyakit radang panggul, yang ketiga ada gangguan keseimbangan hormon, yang keempat ada kelainan bawaan lahir pada tuba Fallopi, yang terakhir atau yang kelima terbentuknya jaringan parut akibat prosedur medis kandungan. Faktor resiko kehamilan ektopik. Yang pertama, usia saat hamil 35-44 tahun. Yang kedua, riwayat kehamilan ektopik sebelumnya. Yang ketiga, riwayat operasi daerah panggul atau perut sebelumnya. Yang keempat, penyakit radang panggul. Yang kelima, pembuahan yang terjadi setelah pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD setelah pengikatan saluran indung telur atau steril. Yang keenam, merokok. Yang ketujuh, penyakit peradangan dinding rahim atau endometriosis. Yang kedelapan, sedang dalam pengobatan kesuburan karena beberapa obat dapat mempengaruhi jumlah produksi getah rahim, sehingga mempengaruhi implantasi pada hasil buahan. Yang selanjutnya, pencegahan kehamilan ektopik. Yang pertama, membatasi jumlah pasangan seksual untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi menular seksual. Yang kedua, menggunakan kondom. Pada saat melakukan hubungan seks, risiko untuk menghindari infeksi menular seksual dan menghindari risiko penyakit radang panggul. Yang ketiga, tidak merokok. Jika pengidap adalah perokok, berhenti merokok saat sedang hamil. Yang selanjutnya, pengobatan kehamilan ektopik. Yang pertama yaitu penggunaan metotrexat dapat diberikan pada kehamilan ektopik yang telah dideteksi secara dini, sehingga tidak menimbulkan gangguan lainnya. Metotrexat dapat membantu penyerapan kantung kehamilan dan menyelamatkan saluran indung telur. Terapi ini tidak boleh dilakukan oleh dokter dengan pertimbangan usia dan progresivitas kehamilan. Yang kedua, jika saluran indung telur telah meregang atau bahkan robek dan menghentikan perdarahan, sebagian atau seluruh jaringan tersebut harus segera diangkat untuk menghentikan perdarahan. Seluruh akibat perdarahan yang dihasilkan karena kehamilan ektopik merupakan keadaan gawat darurat dan harus ditangani segera oleh pembedah. Yang ketiga, bedah laparoskopi. Prosedur ini merupakan tindakan untuk mengevakuasi perdarahan yang terjadi dalam rongga perut atau rongga panggul dengan sayatan kecil untuk memasukkan kamera dan alat laparoskopi
penyembuhan cenderung lebih cepat dan dibandingkan prosedur bedah konvensional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.